menginginkan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, santi om, salam Nusantara. Nah, teman-teman sebangsa dan setanah air, di sini saya mencoba beropini atau menilai ya sebagai anak bangsa tidak salah lah kalau memberi sedikit penilaian tentang kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ya, di mana Bapak Presiden telah memimpin bangsa ini selama kurang lebih 9 tahun. Artinya 1 tahun lagi beliau akan selesai masa tugasnya yang dipercayakan oleh rakyat memimpin bangsa ini. Oke saudaraku, nah kawan-kawan, pertama sekali yang mau saya sampaikan, memang saya harus akui bagaimana bangsa kita ini dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi ya, khususnya untuk infrastruktur ya sangat luar biasa sekali. Nah itu kita harus akui akan hal itu. Juga bagaimana Bapak Presiden ini membangun ekonomi bangsa kita. Itu kita juga harus apresiasi tentang hal itu. Namun saudaraku, ada yang satu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan atau yang saya lihat, di mana di masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini, penegakan hukum tidak berimbang atau tidak adil lah. Misalnya penegakan hukum tentang penistaan agama, atau hukum yang menjamin di mana konstitusi kita atau hukum kita ya yang kita percaya bahwa setiap anak bangsa ini dijamin untuk beribadah. Nah, tetapi kenyataannya saudaraku tidak, hal itu tidak terlaksana ya di masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini. Sepertinya selama Bapak Presiden Jokowi memimpin bangsa ini selama 9 tahun, agama yang lain itu ya selain daripada Islam, saya harus jujur ya, mereka sangat tidak, contohnya saja lah Islam, Kristen misalnya, ya Kristen itu seperti dianakterikan di bangsa ini, di mana banyak sekali kelompok-kelompok yang mencoba menolak keberadaan kekristenan ini. Ya seperti yang kita tahu, ibadah-ibadah ditutup, bahkan banyak sekali rumah-rumah ibadah tidak diberikan izin oleh pemerintah sendiri. Nah, saya mau katakan ini terjadi karena kepemimpinan Bapak Presiden tidak tegas dalam hal ini. Ya, tidak tegas dalam hal ini. Memang kita akui beberapa kali Bapak Presiden mengatakan, Bapak Jokowi mengatakan ya, bahwasanya semua anak bangsa ya, semua kita memiliki hak yang sama dalam beribadah di negeri ini. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Tidak demikian. Itulah kenyataan real yang ada di lapangan ya. Banyak sekali, bahkan saya menilai apa yang ditegaskan oleh Bapak Jokowi ini, sebagaimana dikatakan sering dia menyampaikan bahwa semua kita ya memiliki hak yang sama untuk beribadah di negeri kita ini. Itu saya menilai itu hanya untuk melindungi agama Islam saja. Ini nyata kawan. Saya bukan sembarangan bicara ya. Buktinya banyak sekali penutupan gereja terjadi, penolakan rumah ibadah terjadi. Apa yang terjadi? Tidak ada penegakan hukum yang ada. Tidak ada. Tetapi jika ada agama lain selain daripada Islam mencoba mengusik atau mencoba berbicara tentang Islam, itu langsung ditangkap, ya, langsung ditahan, itu, langsung diproses secara hukum, tidak mau tahu, itu. Jadi makanya saya beropini atau menyampaikan unek-unek saya ini, dan memang ini adalah nyata. Di masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ini,
penegakan hukum itu tidak adil, ya, tidak adil. Ya, terutama di dalam apa namanya, eh, hal kita beribadah sebagaimana seharusnya sebagai anak bangsa kita ini berhak bersama-sama melaksanakan ibadah kita masing-masing. Tetapi itu sangat disayangkan, ya. Jadi saudaraku, tadi saya mengatakan Bapak Jokowi memang luar biasa dalam membangun bangsa ini dalam infrastruktur ya atau ekonomi, tetapi dalam penegakan hukum sangat tidak, ya, mau mau bilang apa ya, tidak ditegakkan, ya. Kalaupun Bapak Jokowi selalu mengatakan hati-hati, ya, hati-hati, jangan sampai ada yang melarang-larang rumah ibadah, jangan ada yang sampai yang mempersekusi ibadah, ya. Itu saya mau katakan itu hanya omong kosong, ya, hanya omong kosong. Kenyataannya tidak ada satupun mereka itu yang mencoba mengganggu ibadah lain, orang lain, misalnya ibadah Kristen yang diproses secara hukum. Ya, makanya tadi saya mengatakan, ya sesungguhnya Bapak Presiden mengatakan demikian untuk melindungi agama Islam saja. Karena kenyataannya, jika ada orang yang mencoba membicarakan tentang Islam, itu langsung ditahan, langsung ditangkap. Nah itu. Jadi mohon maaf kalau penilaian saya ini, dan ini adalah kenyataannya, kawan-kawan. Jadi Bapak Presiden Jokowi, terima kasih Bapak telah memimpin bangsa ini selama 9 tahun, dan 1 tahun lagi Bapak sudah selesai memimpin bangsa ini. Ya, semoga Bapak tetap sehat-sehat, ya, tetap kuat, ya, tetap apa namanya dalam lindungan Tuhan. Tetapi perasaan saya ini saya harus sampaikan bahwasanya di dalam kepemimpinan Bapak selama 9 tahun ini dalam penegakan hukum tentang eh, jaminan kita sebagai anak bangsa untuk beribadah itu nol besar, Pak. Nol besar. Bapak hanya bicara manis di depan umum saja, di depan kamera, bahwa bahwasanya anak bangsa kita semua dilindungi oleh hukum untuk beribadah. Tetapi kenyataannya itu nol besar, Pak. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan. Tetapi sebagai anak bangsa tentunya saya juga bisa berpendapat. Ya, terima kasih ya saudaraku. Nah, oke.